Wah singkat cerita Nabi Dawud itu saya anak yang biasa, ya anak yang soleh, anak yang biasa. Ada raja dolim jenis raja apa? Jalul. Raja Jalul itu rival berarti Tolut. Singkat cerita Nabi di era itu, di rumah tenan era Nabi di era itu disuruh menghentikan kezaliman atau kekafiran yang dilakoni Jalul. Saya ulang lagi ya, menghentikan kezaliman maknanya kekafiran di era itu. Terus singkat cerita panglima perang itu dipimpin Tolut. Sing dadi nabi sing wahyu niku Dawud. Masyhur. Nah, terus Nabi Dawud itu sing wahyu niku dipandu pikiran gawe baju napa? Perang. Jadi baju perang pertama niku idene sinten? Nabi Dawud. Nah karena dulu itu nggak ada teknologi kados pembakaran terus dipanaskan sekian derajat itu kesuwen. Wong Nabi kok jadi tukang besi kan kesuwen. Ya pangeran sayang mbek Nabi, soalnya terus di keramatno, di mukjizatno, besi itu koyo napa? Adonan roti, jadi gak perlu dipanasno terus dibentuk pas panas sing mboten, kerepotan. Wah, berarti to ngaji nek Nabi kok men terus keramat iso gawe napa? Besi rambut besi. Lah supaya fleksibel iso digerak itu digawe napa? Khilakon digawe napa? Khilakon digawe kaya rantai. Jadi tetap fleksibel kena digawe napa? Gerak. Niku Wahabi ku rapati seneng ngaji, senengane ngafirno wong tapi rapati seneng napa ngaji. Nah pangeran yo unik. Dadi pangeran niku nak mbok musyrikno ora gelem. Pangeran gawe makhluk sing sawangane iku dadi pijakan. Iku pangeran. Iku Nabi Tolut, Nabi Dawud. Iku di panglima perang jenis sinten? Tolut. Tolut iku disahno dadi pemimpin. Iku syaratnya iku kudu untuk tabut. Tabut iku peti sing isine bekas-bekasé Nabi Musa. Ya, jadi kalau gue nyimpen untuk semuanya kali coba paham ya, bicara ini larang ya. Sampai udah terus kafe gitu. Pokoknya tenang ya. Sehingga ketika masyarakat itu takut, lalu otoritas Tolut menjadi panglima perang itu apa? Itu disebut inna ayata mulkihi ayat tiakumut tabut sing fihi sakinatum birrabbikum wa taqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Iki rungono tenan. Kira pati dadi Wahabi bang. Wahabi ku yo nabi ya, tapi yo kadang ngerondok blotok. Jadi kalau baqiyatul anbiya diabadikan itu bukan syirik. Terus kita percaya makhluk itu enggak. Sehingga dalam hal ini Wahabi itu sendiri di seluruh dunia sendiri. Turki nyimpen rambutnya Nabi, nyimpen untune Kanjeng Nabi. Jubare Nabi sing dikekno sinten Uwas napa? Al-Qur'an. Seluruh dunia itu menyimpan baqiyah. Baqiyah itu sisa-sisa Nabi. Kecuali Wahabi. Wahabi itu gak nyimpen itu, bahkan menganggap itu satu kesalahan besar. Tapi hanya di Mekah saja. Itu saja tidak semua orang Mekah. Ada beberapa orang Mekah yang alim-alim menentang itu, menentang nak nyimpen itu haram, berarti dianggap halal. Ya utamanya pun Said Muhammad itu fatwa dulu. Dalilnya adalah ketika Tolut disahkan sebagai panglima perang, itu diantara tandanya adalah inna ayata mulkihi ayyatiakumut tabut. Jadi Tolut untuk tabut itu peti, sing peti itu isine sandalnya Nabi Musa, pokoknya baqiyah, sisa-sisa sesuatu yang pernah dipakai sinten Nabi Musa. Intinya menyimpan khazanah dari para nabi itu ora sirik. Ya, tapi kene iki kadung salah paham, kadung tukaran. Ini dituduh sirik mergo njaluk rambutnya Kanjeng Nabi, kene nganggep ora sirik, ya ora tau njaluk rambut. Iku kaya wong Wahabi ana wong donga ning wali, jadi iku sirik, donga njaluk wali. Ulol muga mati didongakno rugen ora seneng. Wong ziarah ning kiai ku ngenyek. Kok saudarane njaluk kiai mung dongane ngene. Allah maghfir li sayfi ya Allah.
Jadi guru kula ini jenengan sepuro ya Allah. Nak salah sepuro. Lem mayite dalam deloke kok ado, jatuh jaluk kuburan, ngono Mas Wan. Jadi umpama Wahabi kok krungu dongane sing ning kuburan, aku yakin gak nyirikno. Mereka nuduh sirik mergo kita dituduh jaluk kuburan. Sementara wong dongane kuburan ndongakno mayit. Kadang mayit gurune wejek kesolehane iku ditaklek. Allahumma ya Allah ingkana muhsinan fasid fi ihsani. Nak guru kula apik ya apike tambahi. Nak guru kula elek, eleke jenengan sepuro. Mulane Nabi ora oleh disolati jenazah. Masa Nabi kok taklek? Kalau dia orang baik maka kafir. Nabi juga taklek. Apabila berarti mulane cara Abdul Qadir kapundhut ning berdoa, aku mau nyolati. Ya mau dongan, mau sholat terus mirip. Mereka nak dongan berarti kalau ini orang baik maka begini. Mereka yang ketua wali barani kalau enggak mungkin. Nah ini makanya ini kesalahan besar. Bagaimana mungkin orang ziarah kubur darani musyrik perkara ini jaluk nih kuburan. Untuk lo kok atur, jadi wamin terus gagap jaluk nih kuburan. Padahal dongannya itu dongannya manjat kan. Jadi mas sambung blas. Kalau sasaran tembak itu blas gak sah. Singkat cerita, Abdul Aziz itu pertama Raja Arab Saudi. Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Saud ini sampai kepengen menghilangkan asar nubuwah, termasuk makam Ibrahim macam-macam. Terus di demo ulama sak dunia, termasuk Turki, Afghanistan, Khurasan, sak dunia. Orang kosa Indonesia sak dunia, termasuk Indonesia. Indonesia itu pertama ono NU itu gara-gara nak sing riyen kan sing damel Samratul Raudhah niku namine Mbah Muhyiddin wadi ibadah itu wilasan. Beliau itu mantune Mbah Hasyim Asy'ari ini sing damel naskah di antara ya tentu di antara sing damel naskah napa Samratul Raudhah. Sebab muhimnya di ibadah itu lasem. Ini terus rembukan singkat cerita naskah itu dibikin Mbah Asnawi Kudus, orang-orang alim Raden Asnawi menentang kalau asar nubuwah itu dihilangkan. Pemerintahan Saudi tidak berkenan kalau tidak atas nama lembaga, nggak boleh personal. Akhirnya NU minta Belanda, pas itu kan pemerintahan Hindia ada Belanda kon ngetok nak NU sebagai jamiah, jadi jamiah Nahdlatul Ulama. Karena sak grup ulama kafir, sak grup pasti ulama kafir. Jadi orang nasi ngobok getir, orang nyanyi ahlul waton macam-macam, pokoknya kafir ulama. Mungkin ngewe Nahdlatul gerakannya para ulama. Cak itu dibikin, wes. Karena atas nama lembaga dituruti, sing dituruti yaitu orang rubah Qubbatul Khodro. Ya napa? Qubbatul Khodro. Makomé Nabi itu istilahnya paling keren napa? Qubbatul Khodro. Napa? Qubah napa? Ijo kok biru Khodro. Ijo. Ono ora buta warna ijo. Kayak oke niku kuning ta iya. Amripatku darani ireng sebenarnya. Kalau ora pati napa? Kalau buta warna bukan apa. Mulane di sana wadil kalkub batul khodra wa fiha nabiyyun nuruhu yajlul wayai. Jadi wadil kalkubna diturut. Terus ada permintaan kedua, Masjid Haram milik 4 mazhab. Jadi di sini Masjid Haram itu ada halaqah Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Ini enggak dituruti. Semua guru-guru yang non-Wahabi enggak. Jadi uang itu sudah dapat kira sejarah nak darah ini ku Arab Saudi. Mestinya ku keliru. Kemudian Arab Saudi pada karo ini Indonesia Soekarno, Indonesia Soeharto. Satu itu jenenge uang putune jadi rojo terus Arab Saudi. Jadi pada karo ini Indonesia Soeharto, Indonesia Soekarno. Tapi uang saya kisah terus malam-malamnya Arab. Tapi kalau buat nanti keterujutnya Arab Saudi, ini juga Arab Saudi, Arab. tapi sudah di bahasa internasional akhirnya kena yang terpaksa nih. Arab Saudi jenenge Ibu Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Saud. Mungkin Arab, nah mau itu Arab.
Aku mulan sampeyan ini rahmat musibah ya ora. Ben kita tak terang. Artinya nak kue ada sok ngilangi sirik terus anti sejarah itu tidak bisa. Berarti ya Musa, sisa-sisa yang ditinggal Nabi Musa itu disimpan toh. Bahkan otoritas Tolut jadi panglima perang, nak disahnon ini nyekel kabut, yaitu inna ayatamul di ayat yakumutta butuh fi sakinatum berrabbikum wa taqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malak. Jadi dokumentasi ku rasire. Jadi misalnya aku mati terus Rukin nyolong petuku, yo rasire, yo nyolong penuh ae, Pak. Rasire yo nyolong penuh ae, Pak. Paham ya? Lah, terus dia misalnya mulang tafsir Jalalain, aku sewantok wasiat Gus Ba, ketunan. Nah, dia terbukti mocone persis ya tenan untuk wasiat. Nak bloyor ya bodoh ini kan gampang. Jadi orang nabi kecuali makhluk, saya ini ya makhluk sing ditinggal kecuali dikenang oleh nabi berikutnya. Nabi Musa udah tongkat, orang berani sirik. Mungkin ini percaya be makhluk, tukaran dengan Fir'aun andalan itu. Sirik itu, gue tongkat, gue wakil. Berarti Nabi Musa sirik. Makanya dalam bab ini, bahagia itu sembrono. Dalam hal ini, mungkin dalam hal lain, mungkin mereka baik ya banyak lah namanya orang kebaikannya juga banyak. Tapi saya pastikan di bab-bab seperti ini kita tidak bisa sependapat dengan Wahabi karena Quran yang rano Nabi Musa nyekel. Nah, ketua mendiri Nabi Tolut nyekel bahwa tabu. Dan itu mansus eksplisit di Quran. Nah, ini masalah. Terus ziarah kubur kayak ngoten, kita dituduh sirik kan mereka jari jaluk kuburan. Mana ada orang yang ziarah jaluk kuburan? Jajal kisah itu nggak orang tuamu dia, nengus mati. Sing mbak apali ya. Omat al qabrohu rototan min riyadil jinan, walatat al qabrohu kufrotan min kufarin. Ya Allah, jadikan kuburan bapak saya ini pertamanan surga. Jangan jadikan apa kufrotan kubangan neraka. Kita ini memintakan mayat apa minta kepada mayat? Memintakan mayat supaya disepuro. Terus deloknya kok adoh. Paham ya? Disultan kok adoh. Amin. Amin. Soalnya saya ngambil nyekel patok. Kasir sirik. Paham ya? Terus kalau mau mangan-mangan. Tambah sirik. Mulanya masyur. Saya Muhammad ini nak dukun. Ketikanya masyur. Murid-muridnya. Ojo ngukumi sirik sik di rumah kok dungane iku piye? Maksudnya kon nguping dungane iku. Jadi ini penting ya, makanya ojo gruda-grudu. Pemurnian Islam dari sirik. Yo, maksudnya ngaji. Kowe nek ora percaya pendapat, yo ngaji Quran urut. Nanti di Quran itu ada beberapa cerita yang khazanah itu diabadikan. Itu mau wabaqiyatum mimma taraka Musa wa alu Haruna tahmiluhul. Terus ketiga menyangkut makom Ibrahim. Pokoknya tenang. Soalnya hati ini mudah. Mau Pak Arwanto sajanya tak jangan nyanyi makhluk jauh. Ini suaranya elak, ya elak. Mulai rau sama. Mustafa ya elak, Rokan ya elak. Elak terus gua ngaduk atau pendik malah repot. Kemudian ini kalau mau makhluk jauh bolak balik. Kalau mulut ini dibaan bing papat. Kalian yai pengkalih, pengsarang, setengah ruan pengkalih. Seni mak. Kalau ketiga, rumah makanan awas benar. Saya dalam banyak hal mungkin sependapat dengan Wahabi, yang benar juga banyak. Tapi dalam hal seperti ini kita tidak bisa sependapat. Ketiga makom Ibrahim. Teman tak cerita. Nabi Muhammad itu lahir dia jawab situ-situ. Mekah kan, yakin. Terus Nabi uripe kabeh ning liyane Nabi Muhammad. Teng Palestina. Nabi Ibrahim lahir di Palestina, atau Israel atau bahasa internasional. Israel, lahir di Israel. Tapi orang Israel negara, Israel Bani Israel. Nabi Muhammad itu lahir di Mekah. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim. Terus wong semua nabi itu di Palestina. Nabi Yahya di Palestina, Nabi Isa di Palestina, Nabi Ibrahim
Palestina. Nabi Dawud Palestina, Yusuf neng Palestina, Yakub neng Palestina, Ishak wis piro? Ora tau apal kaya aku. Wae nih Mas. Sehingga jadi konsensus internasional orang Yahudi, Nabi kudu wong Palestina, mimbani Israel, turunan sinten? Israel sinten? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sinten Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nama lainnya Yakub nama Israel. Mulane ya Bani Israel itu turunan gene Nabi sinten Yakub. Jadi orang harus orang Israel. Singkat cerita lama-lama ada orang bernama Muhammad memproklamirkan diri kalau beliau itu Nabi. Ngenyak wong Yahudi. Yahudi itu sudah banyak yang hidup di Medina, di Yasrib. Seorang lagi orang Yahudi pas itu sudah banyak hidup di Yasrib. Dan mereka dengar kalau akan ada Nabi di akhir zaman. Pikiran mereka ya akhirnya di Palestina. Awas kita. Ternyata ada Nabi akhir zaman yang didengung-dengungkan mereka, diagung-agungkan mereka. Mereka ini orang Yahudi Nasrani. Malah lahirnya di Mekah. Kan aneh. Ya mau misalnya orang ketua wali kok lahir di berduaan kan ya aneh piye. Kalau orang alim mau berduaan kan kaget kok iso. Nah, sebenarnya transferan kan terus konangan misalnya itu orangnya misalnya itu. Nah, kemudian akhirnya ngomong Yasrib pemuda-pemuda Yasrib, yang kemudian nanti disebut wong Ansor. Mau Mekah digolek, sapa to jenenge Muhammad, wong Yahudi digolek. Jebule pas Nabi dakwah ning musim haji. Pengono tenan, iki maulid tenan. Dan kalau niati murid, tapi rasanya ini udah suaranya elek dari malam kok. Nah suaranya tidak apa, tapi syaratnya wapi tenan. Mereka salah paham elek malah. Singkat cerita Jepara nih pemuda Yasrib, jumlahnya 40. Ketemu sing jenenge Muhammad. Wong yang ganteng, dakwah hak, kalimatnya hak, semuanya hak, iman kabeh. Ketemu mbek Nabi ning Aqabah ula. Aqabah itu lereng gunung ini. Nabi pas itu di Mekah sudah jadi Nabi sekitar 9 tahun. Pinten sekitar 9 tahun dan itu sama sekali gak ada yang iman kecuali 1-2 orang. Nabi tersiksa sekali cuma. Kemana-mana diusir. Akhirnya orang-orang Yasrib ini, innaka la rasulullah haqqan, kamu adalah Rasulullah haqqan. Kita sudah dengar tetangga-tetangga kita yang Yahudi Nasrani muji-muji jenengan anak Nabiun muntadur, Nabi yang ditunggu-tunggu. Akhirnya jari kanjeng Nabi, mayumi ini falahul jannah. Siapa yang bisa cara saya ini fasilitasi aku falahul jannah. Wah, wong Ansor seneng. Kita ya Rasulullah siap menampung jenengan hatta ubal tiga kalam Rabbi, sehingga saya bisa menyampaikan kalam-kalamnya Allah. Sebagian riwayat risalah Rabbi. Oke, dengan urip nang Madinah. Terus jare Nabi, aku iki dimusuhi wong sak Mekah. Lah aku diserang Mekah piye? Namna'uka bima namna'u bihi anfusana wa abna'ana wa nisa'ana. Kita akan mati-matian bela jenengan sebagaimana kita bela anak kita, istri kita dan semuanya. Nabi setuju, terus orang-orang Ansor itu orangnya cerdas, tapi jangan tahun ini ya Rasulullah. Jenengan utus satu orang yang akan mendakwakan Islam di sana, mengajarkan Quran. Oke, kata Nabi, terus disuruhlah namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini kemudian datang ke Medina. Semua orang diajari Quran. Makanya nggak ada satu rumah pun di Medina kecuali sudah ada seorang mukmin. Sehingga fasal Islam fil Madinah. Yasrib dulu namanya masih Yasrib. Angger wong sak omah bisa sing Islam. Sampai Islam itu mayoritas hanya dalam waktu setahun diulang Mus'ab bin Umair sama 70 pemuda Yasrib. Islam mayoritas di Medina. Sehingga dengan demikian pas Rasulullah hijrah di Medina, itu orang Medina nyambut ning dhuwur-dhuwur gunung, ning gone papan-papan rumah, ning gone atap-atap rumah, tola al-badru alina min saniyati. Mestinya dia mikir, wong Nabi kurang tahu dakwah ning Medina kok datang pertama langsung disambut tola al-badru alina. Ayo aneh. Wong roh rasane dakwah, roh rasane bina kok langsung disambut karena ini sudah hasil binaane sahabat Ansor sing periode pertama disebut Aqabah napa ula. Ngono. Wes. Buar Nabi teng Madinah, ganteng. Terus gak mungkin mana dzarafi wajhi alima anna laysa biwajhin gadat.
Orang melihat wajahnya Nabi pasti yakin dia itu tidak pembohong. Memecah iman kafir. Akhirnya Yahudi Nasrani ngelah. Enggak ini Muhammad yang ada di Taurat dan Injil, enggak ini pokoknya. Karena Nabi itu ciri khasnya adalah turunan Ibrahim. Wah, wong acor yang rada ngeber, waduh. Nabi kok wong Mekah, mestinya Nabi kok wong Palestina. Itu terus Allah nurun ayat fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Muhammad itu senajan tau wong Mekah, tapi jelas-jelas turunan Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu ning Mekah iku kakinya terinjakkan ning gone makam Ibrahim. Artinya apa? Makam Ibrahim bukti otentik. Nak Ibrahim tahu urip ning Mekah dan itu menjadi bukti otentik. Nak Muhammad itu yo turunane Nabi. Yaiku Ibrahim tahu urip teng pundi? Fihi ayatum bayyinatum maqamu napa Ibrahim. Makam Ibrahim batu sing diinjak Ibrahim ketika bangun Ka'bah sing bekas kaki ini sinten? Nabi. Lah saiki bayang mergo Muhammad iku disangsekno nasabe iku wong ndi kok ujug dadi nabi. Paham ya? Asal usulnya piye kok dadi nabi? Allah jawab fihi ayatum bayyinatum maqamun apa? Ya saiki misale maqam Ibrahim diilangi. Terus nanti wong lali nak Nabi Ibrahim tau ora Mekah. Terus wong runut nasabe Nabi Muhammad iku piye? Itu hebatnya kitab berjanji. Kitab berjanji itu pertama muji Nabi, itu kedua bakas nasab. Pertama muqaddimah, hamdalah basmalah tentu. Yang kedua bahwa ba'du fa'aqulu huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib wasmuhu syaibatul hamdi humitat fisolubus syariah. Karena yang jadi soal Nabi adalah nasabnya. Ya kayak aku lah misalnya. Nubujuan kalau orang alim lah selalu sulit. Kan mesti orang melacak. Digulai. Ruhe wong iki tau ngaji ning kene mbae ning kene. Kok iso? Nah, ketika dilacak ternyata Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hasyim sampai bin Adnan. Nah, pas Adnan iki jenenge wa Adnanu bila roy bin intadabil ulumin nasabiyah ila dzatihi Ismail nisbatuhu wa sehingga terus kok sampai sebagian Yahudi akhirnya iman kok ngerti Muhammad sesuai definisi Nabi yaitu turunan Israel, yaitu lewat jalur Ismail bin Ibrahim. Dan bukti Ibrahim pernah di Mekah adalah pernah menginjakkan kakinya ketika bangun Ka'bah. Mulane wattakhidhu min maqami Ibrahim. Lah saiki misalnya terus zaman itu makam Ibrahim dibuat. Terus selama bukti otentik nak Ibrahim tau urip ning Mekah. Ra ono bukti nak Muhammad turunannya Ibrahim. Nah, itu yang kita menolak ila yaumil kiamah. Makanya pesona komite Hijaz itu menolak. Jadi dulu berdirinya NU berdiri dari NU lucu berdiri di Indonesia tapi untuk merespon politik yang ada di Arab. Ada negosiasi tekan. Nanti soalnya ibu pinter dan tapi ya sebenarnya Arab Saudi harus jadi bahasa apa? Ya tapi Arab darurat Arab tidak apa? Ya oke benar. Jadi uang itu maksud keman namanya nyirip wong iyo. Mereka nyimpen. Sing penting nyimpen tok ya orang beriman. Nah beriman ya sirik tenang. Misalnya kita nganggu akik selamat. Karena pada nganggu akik serempet. Gara-gara nganggu akik serempet. Yo kacau lah orang itu kacau. Gue bilang nggak aktif paling larang belum mau, tapi gue nanti belum gue darah di jaduk malah repot. Bapaknya nggak ada aktif. Zaman bapak sugeng gue dijoli mobil. Misalnya ini untuk wasiat itu. Santri-santri bapak protes baru, gue jalan belum. Coba orang, ya perkara ini mau darah di jaduk. Kita jual langsung sudah rencana nol. Nganti santri ini jauh nol, cuma di seket juta, tapi tak. Kok sini waris nak mau. Tiga bapaknya atau satu. Tapi rata dulu khawatir sirik, no? Apa dia mana bos? Dulu nyate kelakar, no? Nyate perang tahun. Zaman bapak udah 1 juta saja. Dua itu namanya. Tapi orang krono ketara jimat itu jenis babinya itu jenis babi saya.
Gue tolong gue wah. Paham ya? Makanya boyo mikir kok, angger iktimat di barang mbak arani sirik ya. Berarti Nabi Musa rak sirik nyekel tongkat ngalor ngidul tukaran yo nganggo nyeblak segoro yo nganggo tongkat. Sirik itu nganggo tongkat sakti. Sebuah angger Harry Potter. Enggak usah wah. Terbang sembrono yo harus ngono. Boyo wong biasa wae, misalnya nang nggo tongkat yo, nek wong tuwa e dienggo tekan. Nah, oke nih tiga demo kan dilawan. Is biasa lah, ya rasa berlebihan darah ini apa? Nabi Musa gotong katu ditakoki pangeran jawabannya ya lucu. Wa tilka biyaminika ya Musa. Sing mbok gowo ngalor itu apa? Qala ya aso ya atawakkalu alaiha wa husyu biya ala ghanami wa liya fiha ma'aribu. Ora niki tongkat Gusti. Tak ngene iku lho ngobrai wedhus. Lah kok sirik ya ndekne darani tongkat ya sederhana tak nggih ngobrai. Sekalian niku lho Gusti, nek mek rambanan ku tambut dadi rambanan nek ning dhuwur. Nabi Musa ora menangi ana gethek ngene. Dadi yo nganggo tongkat iku terus ditebas-tebasno kok godhonge docep. Ya ceblok dipangan. Terus dadi dene sederhana, atawakkau alaiha wa husyu biya ala ghanami wa liya fiha ma'aribu. Sawa dawa qala alqiya ya Musa fa alqaha fa hiya hayyatun. Saiki ceblokno dadi ulo. Ketika tongkat jadi ulo, keyakinan Nabi Musa karena kekuatan tongkat apa kersane Allah? Cuma nganggo sarana tongkat. Nah misalnya saya kira satu tongkat sing jadi ulo sikile, Nabi Musa kelangan sikil, paham? Oh yo mikir, lah yo misalnya satu tongkat, paham? Sikil mah jadi ulo, malah kelangan sikil. Jadi wis bener ana tongkat itu, jadi sanggo objek. Ya pengganti. Jadi wong iki ojo geman yo menawi sirik ojo geman sakit. Wong Islam ku wis bisa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mosok ora percaya mek wong Islam. Wong Islam kabeh nak wiridan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah ku dat sing sitok sing gak ana sekutu sama. Ya yo kabeh ra wis muni ngono. Kok isih mbok curigai sih? Iku bangun. Saiki wong ora iso ngaji. Angger wong nyimpen apa jare sirik. Lah Nabi apa Paulus ora nyimpen. Kulo sakniki udah duwe. Kulo jadi tongkat tinggalane bapak. Bahkan kulo di penjara tinggalane bapak-bapak jenenge Mbah Sam. Biyen zaman era perang PKI terkenal di Imam Sarang di apa? Pejalin dari nak disabetno PKI no. Mati nak PKI. Orang masyhur perjalanan. Kulo cek duwe. Ada wonten cerita lucu, jadi wonten tiang ini kusir duka. Gue gak jarak, gue biar gue jajal, gue penjalin itu suatu loh caranya mati. Barang cerita kalau cara nembek kaki. Saya sabut nol wedusku terus gak mati, mereka wedusku itu gak kaya. Jadi bahwa mati jarang itu tapi bilang sakit wah suatu. Waktu asli, kok tak sabut no jaran dulu. Orang perkara asli berarti jaran dulu. Nah nyimpen seperti itu tidak dosa, juga tidak sirik. Ini hanya untuk mengenang di era perju. Coba sekarang orang nyimpen misalnya apa kursi yang dipakai perjanjian apa meja bunda lingkar jadi kan ya banyak yang masih megang kursinya. Sing bekas emosi ini, Ponegoro sampai ngecap tangan, banyak yang nyimpen serbannya. Lah ngono wong sing jaga museum sirik kabeh. Lah apa saiki Arab Saudi duwe museum Ka'bah? Ning kono ana kiswah Ka'bah tahun piro betul. Apa sirik bisa? Yo repot. Lah mulane ngaji lu ya kita proporsional. Piye-piye tolong itu nanti ini benar. Inna ayatamul bihi ayyatiyakum takut nama fihi sakinatum mirrabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Jadi pokoknya buatan gedeng Wahabi buatan. Banyak hal yang mereka baik ya kita fair. Tapi dalam fatwa-fatwa mensirik seperti itu kita ada. Dan saya yakin ulamanya juga tidak seperti itu. Saya yakin karena ulama rata-rata insaf tetap. Ya ulama di mana-mana ya gampang insaf, gampang apa
fair, napa? Gampang napa? Fair. Ya sama lah seperti kita. Untuk menunjukkan senang NKRI ya kita semuanya mencintai NKRI dengan segala caranya masing-masing. Dan pasti semua kita mencintai negara Republik Indonesia. Saat kita mengkritik pejabat, kadang pejabat itu senang pejabat berarti rasa senang Indonesia. Ya udah begitu. Pejabat itu beda negara. Sama orang gedeng kiai terus gedeng Islam ya buat tentapaan kiai tanggamu itu medit mesti ke gedeng. Terus gedeng kiai berarti gedeng Islam, gedeng jenengan bukan gedeng Islam. Kok tepaan jenengan medit tadi kalau gedeng. Paham ya? Gedeng pejabat ramsi gedeng negara. Gedeng kiai ramsi gedeng Islam. Boleh wong beda. Nah, kayak misalnya bojomu mantel bojo kok ora gunane. Berarti wani wong lanang gawe kanjeng Nabi laknat al malaika. Mesti wong lanang sing ra koyo kowe sing boleh wong proporsional apa? Proporsional. Ya lengi-lengi kula suwon sangat gitu. Terus sehingga makam Ibrahim ini penting sekali karena itu bukti otentik Nabi Ibrahim nanti urip teng Mekah. Ini penting sekali karena definisi Nabi itu harus turunan Nabi. Ya. Kalau turunan Nabi ki aneh, Muhammad wong Mekah, Nabi Ibrahim wong Palestina.